Halo Sobat PR, ketemu lagi dengan saya Dr. Afi Gunawan, spesialis kedokteran jiwa di kolom rubiknya PR. Jadi teman-teman boleh buka YouTube-nya PR, Pikiran Rakyat, lalu cari channel yang rubik ya, supaya kita bisa belajar bareng mengenai isu-isu yang banyak ditemukan di masyarakat. Nah, hari ini ya, sesi kemarin tuh keren banget, hari ini lebih keren lagi karena kita akan belajar isu-isu yang teman-teman banyak kirim melalui DM. Gitu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang disebar, lalu teman-teman udah menjawab semua, ada di kolom DM mengenai isu yang cukup sering menggoda kesabaran. Kenapa? Karena banyak mungkin teman-teman lihat di mana ada konten-konten yang tidak bertanggung jawab, perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab. Ketika isu ini dilanjutkan ke ranah hukum, terus tiba-tiba karena saya punya isu gangguan jiwa, saya tidak bisa ditindak loh karena saya tidak layak atau tidak cakap secara hukum. Kita akan bahas dengan ahlinya hari ini. Nah, bersama kita hari ini di Rubik sudah ada narasumber luar biasa dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Ibu Nalia. Saya panggilnya Ibu Nalia, tapi saya akan mengizinkan Ibu Nalia untuk memperkenalkan diri. Silakan Bu. Oke, halo. Nama saya Nalia. Saya adalah dosen Fakultas Hukum Unpar. Saat ini saya mengajar hukum orang dan keluarga, hukum benda dan jaminan, hukum perbuatan non-hukum, hukum perbankan dan surat berharga, seminar penulisan hukum, banyak yang saya ajar. Banyak banget ya Bu. Berarti nanti kalau di bahasan ini teman-teman ngerasa kurang, boleh ya di kolom komen supaya kita bisa bahas. Yang ditanyakan hari ini yang membuat Bu Nalia nih dari tadi cemas karena pertanyaan teman-teman biasanya kritis. Mau bertanya gini Bu, sebenarnya benar nggak sih Bu kalau di sosial media tuh kan nge-up nih Bu. Nah terus tiba-tiba, udah saya mau punya isu jiwa. Saya punya gangguan, dari dulu juga ada gangguan, jadi merasa tidak bisa dituntut atau kebal hukum Bu. Nah, kalau misalnya kita tarik ke bidang saya kan hukum perdata. Tadi ada hukum orang dan keluarga. Nah, pertanyaannya adalah orang ini bisa nggak sih melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum perdata? Misalnya membuat perjanjian. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kan kita sering tuh membuat perjanjian. Betul. Beli barang di Indomaret aja itu perjanjian. Oh gitu ya Bu? Iya, perjanjian. Sudah dengan ukur belanja aja gitu. Itu ternyata ya perjanjian. Oke, terus? Nah, orang dengan gangguan jiwa bisa nggak sih buat perjanjian jual beli? Nah, itulah yang dibahas dalam hukum perdata. Mereka cakap atau tidak gitu. Cakap atau tidaknya adalah ukurannya apa gitu ya. Mereka bisa nggak sih menyadari perbuatan hukum yang mereka lakukan secara sempurna? Maksudnya gimana nih Bu? Mereka tahu nggak sih ini perbuatannya apa? Nanti akibatnya apa? Gitu. Kita masuk ke perjanjian jual beli. Misalnya nih, anak kecil. Anak kecil jajan di depan sekolahan. Ya nggak? Nah, yang dia paham adalah, kalau saya beli cilok, nanti saya bayar uang. Betul. Mang-mangnya, ya nggak? Yeah. Tapi kan anak ini mungkin belum belajar matematika sejauh uang tuh ada harganya loh. Harganya beda-beda loh. Mereka bisa memberikan uang 50.000 misalnya. Gak dibalikin sama emangnya, ya mereka nggak tahu bahwa harusnya ada kembalian. Pokoknya saya udah kasih uangnya aja gitu ya. Benar. Jadi konsep yang mereka pahami adalah, ya udah kalau saya beli barang, saya harus bayar. Tapi berapa yang harus dibayar? Nah, mereka kan belum paham. Karena mungkin tadi belajar matematikanya belum sejauh itu. Nah, berkaitan dengan orang dengan gangguan jiwa, nah pertanyaannya adalah mereka bisa memahami nggak akibat dari perbuatan hukum yang mereka lakukan? Bisa aja kan misalnya orang gangguan, saat dia mau tanda tangan perjanjian, dia sedang dalam kondisi tidak sadarkan diri. Gelap mata gitu kan. Berarti kan ketika tanda tangan perjanjian, dia tidak sedang dalam kondisi terbaiknya. Gitu. Jadi bisa aja tanda tangan misalnya sambil marah-marah gitu. Sambil ada halusinasi gitu ya Bu ya. Tanda tangan gitu kan gitu ya. Atau besoknya misalnya nih contoh ekstrim aja. Ada orang punya kepribadian ganda. Hari ini yang muncul A. Tanda tangan perjanjian. Besok yang muncul B. Lupa udah tanda tangan perjanjian. Nah, orang-orang semacam ini apakah mau tetap dibiarkan melakukan perbuatan hukum sendiri? Untuk melindungi hak-hak mereka kan sebaiknya
dipilih orang yang mewakili mereka untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Itu namanya pengampu. Pengampu, oke. Bu, tapi kalau kayak gini kan sebenarnya cukup merugikan untuk kalau kita melakukan perjanjian ya Bu. Berarti kita harus seperti apa ya supaya nggak kena get on trap. Kan mungkin orang tersebut juga tidak dalam kondisi yang prima ya dan tidak ada pendampingnya. Sementara kan kita melihatnya, oh ini prima, orang diajak ngobrol bisa, dagang bisa, malah alhamdulillah meren Bu, kayak yang aduh puji Tuhan ya dapat tanah harganya murah gitu kan ya, meren, dia kondisinya tidak baik-baik aja. Jadi pas akadnya meren udah selamatan Bu. Nah tiba-tiba besok jeng setelah duit ditransfer ternyata batal secara hukum. Atau gimana Bu biasanya? Nah itu masalah mengenai pengampuan ini. Nice. Jadi pengampuan ini kan harus dimintakan ke pengadilan. Oke, yang mengabulkan permohonan pengampuan adalah hakim. Jadi kalau nggak ada permohonan pengampuan dari keluarga, nggak ada penetapan pengadilan mengenai kondisi pengampuan ini, maka orang yang tadi misalnya mengalami gangguan jiwa akan dianggap cakap melakukan perbuatan hukum. Jadi boleh-boleh aja tanda tangan perjanjian. Misalnya tadi jual beli tanah, tanahnya 1 miliar. Ya, kalau notarisnya melihat kayaknya orang ini normal-normal aja. Ya, karena diajak ngobrol masih rada lumayan lah ya. Terus kan kalau di depan PPAT kan dibacakan gitunya. Gitu. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Biasanya notaris PPAT itu tanya, Bapak Ibu cakap atau tidak? Maksudnya cakap itu tadi bisa atau tidak melakukan perbuatan hukum dan menyadari segala akibat dari perbuatan tersebut. Cek pasiennya mah cakap Bu, udah pasien ngomong ngaku tamanya. Iya betul. Saya mah agak bermasalah dengan emosi dan pikiran kan nggak mungkin Bu. Sehat cenah gitu. Benar. Itu masalahnya. Gak bisa ketahuan kecuali ada penetapan pengadilan. Jadi selama keluarganya nggak mengajukan pengampuan, ya bablas aja terus gitu ya Bu? Iya, dianggap cakap. Apalagi kalau sah di depan notaris gitunya. Notaris PPAT iya, di atas kertas kan udah sah. Nggak bisa keluarganya Jol, bukan kalau di media mah nuntut deui nya. Ada waktu waktu terjadinya perjanjian teh dia teh lagi kondisi nggak sehat cenah gitu. Nah, nanti pertanyaan hakim nih kalau ini dibawa ke pengadilan ada sengketa gitu. Misalnya ya, oh iya cenah dijual sorangan duit jabang geus beak teka bagian deui kan Bu keluargana biasana. Ya, itu masalah ya. Nah, nanti dibawa nih sengketanya ke pengadilan. Kemudian hakim akan minta, oh ya, jadi menurut keluarga lagi nggak sadar nih waktu buat perjanjian. Ya udah mana penetapan pengadilannya? Yang mengatakan bahwa untuk melakukan perbuatan hukum termasuk menandatangani perjanjian harus ada orang yang mewakili. Kalau itunya nggak ada, berarti yang kemarin tuh ingkrahnya sah ya Bu ya? Oh ya ampun guys. Jadi makanya ya ini mah yang asetna seueur nya beureunya depositona nepi ka berlembar-lembar leungit hiji ge nggak ketahuan Bu biasanya. Jadi kalau memang terindikasikan tapi harus sesuai dengan protokol hukumnya kan ya Bu ya, dibawa ke psikiater. Karena kadang Bu ada beberapa ya keluarga yang pernah ketemu nih Bu agak unik. Pasiennya nggak dibawa. Cuman tiba-tiba dok bisa nggak ngeluarin keterangan kalau dia tuh nggak baik-baik aja. Nanti dikasih ini, dikasih itu, gitulah Bu. Tapi intinya keluar surat keterangan kalau dia tuh memang nggak baik-baik aja, gitu. Walaupun kode etik kami kan tidak boleh kalau tidak memeriksa pasien. Dan untuk pengampuan ini kan visum ya Bu dianggapnya. Jadi dia harus diobservasi, bener nggak. Dan tahapannya bukan cuma datang ke psikiater. Mungkin itu yang masyarakat nggak ngerti Bu. Oke. Nah, tahap pengampuannya harus gimana sih kalau ada nih? Oke. Tahap pengampuan itu pertama tadi harus diajukan permohonan ke pengadilan. Lewat pengadilan ya guys. Kita bisa Jol datang ke tempat praktek gitunya Bu. Pokoknya tidak terjadi secara otomatis. Tidak terjadi secara otomatis. Misalnya kita melihat ini kayaknya punya gangguan jiwa. Agak-agak nih katanya. Berarti kita taruh aja di bawah pengampuan. Saya aja jadi pengampunya. Nggak bisa gitu. Saya juga mau Bu. Kalau aset dasar mah aduh kita nggak bisa gitu. Pilih pada nyari anak angkat baru, abis bersedia Bu. Nah, kenapa nggak bisa gitu? Ya nanti orang seenaknya lagi, ya nggak? Ngaku-ngaku sebagai pengampu, ya nggak? Betul. Jual rumah dan tanah, nilainya bisa sampai miliaran, nggak ada penetapan pengadilan, ya nggak? Nah makanya pengampuan itu harus dimohonkan ke pengadilan. Mohonkan ke pengadilan ya guys, terus. Nanti hakim yang akan menilai. Gitu. Yang biasanya mengajukan permohonan itu adalah calon pengampu. Nah saya baca nih berapa penetapan pengadilan kan, siapa sih yang mengajukan diri jadi pengampu? Bisa anaknya dari orang yang dimintakan pengampuan. Betul. Karena pengampuan ini bukan hanya untuk orang yang mengalami gangguan jiwa. Betul.
bisa juga orang tua yang Demensia. ingatannya sudah berkurang, betul. Lupa kan hartanya apa aja. Oh ya, cenanya kucing lagi lupa cenah. Saya punya harta apa aja ya, banyak. Nah itu seharusnya ditaruh di bawah pengampuan. Nah kalau dalam beberapa putusan tuh yang minta pengampuan adalah anaknya. Sama orang tua tuh kan suka lupa ya Bu, kayak suka bagi-bagi, tiba-tiba dibagi sertifikat tanah lagi ya Bu. Ya, oh tenang aja kalau tanah itu kan benda terdaftar. Jadi selama yang ada di sertifikat itu nama orang tua, berarti ya harus diwariskan dulu dong, baru bisa dibagi-bagi ke anaknya. Nah, ingat ya, jadi nggak perlu khawatir secara berlebih. Iya, ada anak pegang sertifikat orang tua juga, ya hukum akan melihat bukan kamu yang punya, itu masih punya orang tuamu. Gitu. Catat baik-baiknya. Terus setelah minta ke pengadilan, terus nanti berproses seperti apa Bu? Berproses, nanti hakim melihat nih alasannya apa saja, kan? Memanggil saksi-saksi. Oke, kemudian orang yang akan dimintakan pengampuan itu dipanggil juga oleh hakim. Oke, untuk menjelaskan kondisinya gimana sih. Jadi tadi kalau ada kekhawatiran, ada keluarga yang datang minta dokter gitu ya mengeluarkan surat keterangan jiwa tanpa dia hadir, kan hakim bisa tahu itu. Nah, akan di-counter ya, ditemukan. Oke, kalau hakim udah yakin, oh ya nih dari cerita keluarganya, dari cerita orang yang berada di bawah pengampuan, kayaknya nih keadaan ini memang membutuhkan seorang pengampu. Nanti hakim akan mengabulkan permohonan pengampuan untuk orang yang dimintakan pengampuan itu. Tuh, jadi nanti yang melakukan perbuatan hukum untuk orang yang tadi misalnya mengalami demensia gitu, gangguan jiwa, pengampunya. Atau kayak ini ya Bu, ada beberapa kasus yang pernah saya temuin yang anaknya anak tunggal, terus ternyata punya kebutuhan khusus gitu ya, akhirnya orang tuanya udah meninggal jadi pamannya atau bibinya gitu ya. Nah oke. Bu kalau misalnya dia pengampuan nih Bu, pasiennya sudah ada pengampunya, kalau pasiennya membuat masalah, apakah itu tanggung jawab pengampunya atau nanti hukum punya kacamata yang lain Bu? Nah, hukum itu kan bidangnya banyak. Ada perdata, bidang saya, ada pidana. Nah, kalau orang yang mengalami gangguan jiwa ini misalnya melakukan tindak pidana, dibawa ke pengadilan nggak? Dibawa. Kayak akan ada proses pembuktian. Kalau memang dia terbukti punya gangguan jiwa yang buat dia ketika melakukan tindakan kejahatan itu dalam kondisi tidak sadar, nah akibatnya adalah apa? Iya, dia harus ke penjara. Salah tempat dong, ya nggak? Dia nggak paham juga. Pengawas penjara tuh pusing loh Bu, dapat pasien jiwa satu tuh si itunya warga binaannya pun ketemu yang satu ini mah taat nyerah dong, saya bisa berobat oke iya mah cenah. Jadi nanti tujuannya bukan ke sana dong, tapi ke rumah sakit jiwa. Jadi nggak perlu takut ya. Kadang kan orang tuh takut ya Bu, kalau yang baik itu kan kayak, orang jadi pengampuna, namanya naon, jadi ikut ke bawah-bawah gitu Bu. Enggak dong. Nah, kalau untuk tindak pidana, ya nanti orang yang berada di bawah pengampuan itu akan dihukum untuk tindakannya. Tapi hukumannya apa dimasukkan ke penjara? Ya untuk apa? Belum tentu dia paham kan? Dia salah, ya enggak? Lebih baik ya direhabilitasi, disembuhkan dengan dimasukkan ke tempat yang tepat dia. Gitu. Ya jadi catat, jadi jangan takut ya kalau ada keluarganya butuh pengampuan, nggak perlu takut. Kalau mereka memerlukan tapi misalnya tidak sanggup membayar pengacara dan lain-lain, misalnya dari keluarga tidak mampu dan lain-lain, mereka bisa mencari pertolongan kemana ya Bu? Sebenarnya untuk pengampuan ini mereka bisa langsung datang ke pengadilan, mereka melengkapi persyaratan yang diminta oleh pengadilan, KTP dari pengampu, calon pengampu, kemudian orang yang dimintakan pengampuan, kakak, kemudian surat keterangan dari dokter atau surat keterangan jiwa kalau orang yang minta diampu itu mengalami gangguan jiwa, kemudian surat permohonan yang berisi alasan-alasan mengapa orang yang dimintakan pengampuan itu harus berada di bawah pengampuan. Jadi nggak ribet ya Bu ya, nggak harus ngumpulin nabung gede banget gitu ya, nggak perlu ya. Harus pakai lawyer enggak? Nggak usah pakai lawyer ya? Nggak harus. Tuh nggak usah cari lawyernya berarti. Oke. Nah Bu, tadi menarik lagi mengenai isu perdata. Nah sekarang ini kan cukup banyak yang masalah pinjol atau misalnya yang masalah judul berakhir dengan pinjol.
Nah, kalau yang pinjol terakhir nih Bu, saya lihat nih ya di sosial media. Oh, kalau pinjolnya tidak terdaftar mah sekedar dibayar, cenah. Nah, tapi kan akhirnya mengajarkan, oh ya kita cari aja yang tidak terdaftar. Jadi nanti kalau kita ngambil pun nggak berbayar. Sebenarnya isu pinjol nih, kenapa sih Bu? Kalau bisa sih kita menghindari yang pinjol-pinjol ini, walaupun dia bilang legal atau enggak gitu. Lebih ke penyelesaiannya akan berbeda. Soal pinjol ini. Kalau perusahaannya terdaftar, nanti diawasi oleh yang namanya Otoritas Jasa Keuangan. Kalau misalnya ada pinjol, kemudian pinjolnya itu melakukan perbuatan yang melanggar hak kita. Gitu. Datang tanya sekompi, lu badan negara D-nya, terus udah gitu tiap 1 jam juga absensinya kan? Ya. Nah, kita bisa lihat perjanjiannya. Ada nggak? Baca guys. Dibaca. Harusnya di perjanjian itu kan disebutkan cara menagih tuh seperti ini. Ada Bu? Harusnya. Harusnya. Jadi rek minjamnya, eta tinggal cara menagih ayatnya di perjanjian. Jangan langsung tanda tangan ya. Kan biasanya mah geus kasirupnya butuh duit cenah alasanna. Harus dibaca satu persatu pasalnya gitu. Kemudian salah satu yang bisa dilihat adalah ada nggak mekanisme penagihan. Kalau misalnya kita nggak bisa bayar, jangan sampai nggak ada, kemudian kita ditagih dengan cara yang melawan hukum. Gitu. Nu digedoran ya Bu, aset tiba-tiba diambil, dihitung, dia yang hitung lagi Bu, asetnya kita yang beli, dia yang hitung lagi semaunya dia. Kalau misalnya terjadi penagihan-penagihan yang melawan hukum, kita bisa selesaikan dengan pertama, kita datang ke Otoritas Jasa Keuangan, nggak usah datang lapor lah, gitu. Kan itu diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan kalau sudah terdaftar. Makanya lebih nyaman ya, karena ada media untuk lapor kalau ada perilaku ini terus. Kalau misalnya yang dilanggar adalah isi perjanjiannya, kita bisa gugat wan prestasi. Wan prestasi teh apa Bu? Mungkin ada yang nggak ngerti. Ini perjanjian misalnya, kan ada pasal-pasalnya. Peminjam harus membayar tiap tanggal 23 di setiap bulan. Tanggal 23 setiap bulan si peminjam nggak bayar, wan prestasi dong. Tidak menjalankan kewajiban yang tertulis dalam perjanjian. Kemudian misalnya dalam perjanjian ada mekanisme penagihan. Pertama-tama harus ditanyakan dulu baik-baik, ditagih dulu baik-baik, ya nggak? Wah, ternyata penagihannya nggak seperti itu, langsung aja didatangi rumahnya, gitu. Itu kan berarti wan prestasi. Janjinya apa, pelaksanaannya seperti apa? Itu bisa digugat ke pengadilan atas dasar wan prestasi. Gitu. Jadi perjanjian itu ada isinya, sebelum tanda tangan dibaca dulu, dipahami ya Bu, nggak ukur dibaca. Jabat sebelah teh, gerak tanda tangan, butuh duit yang gancang kan gitu. Kemudian kalau misalnya dalam pelaksanaannya, aduh peminjamnya nggak bisa bayar nih. Nah eta Bu, rupang seueurna eta. Wan prestasi kan? Nah setelah wan prestasi, apakah harus selalu ke pengadilan? Enaknya hukum perdata, gak semuanya harus langsung dibawa ke pengadilan. Bisa kita bicarakan baik-baik dulu. Gitu. Jadi kapan nih bisa bayar? Gitu. Itu bisa Bu, asetnya kayak gak sebeak gitu. Nah kalau itu kacang susah Bu, mau rek ditagih bahkan nama nu ditagih tehnya lebih galak dibanding nu nagih Bu. Nah biasanya kalau pihak yang mau uangnya kembali ya akan berjuang sampai ke pengadilan. Tapi moga-moga bertobatlah ya Bu ya, yang tidak bayar-bayar utang nih kan bikin orang stres Bu. Nah biasanya kalau nggak bisa dibicarakan baik-baik, barulah kita ke pengadilan. Tapi bisa sampai dipenjarain Bu kalau memang kayak gitu? Enggak, karena itu ranahnya perdata. Ingat guys, kalau perdata jangan sibuk ya, kudu dikeluarkeun ieu mah poe mau acara asup gitunya. Enggak ya, nggak ada kayak gitu ya. Jadi hukum itu kan terbagi menjadi dua. Ada hukum perdata, hukum yang mengatur kepentingan perorangan. Contohnya tadi hukum perjanjian. Kalau kita buat perjanjian, kalau saya nggak bayar utang, apakah nanti saya dipenjara? Ya enggak dong. Itu kan hukum dalam ranah privat. Gitu. Kalau hukum dalam ranah publik, itu hukum yang mengatur kepentingan umum. Contohnya tadi hukum pidana. Ada orang yang membunuh. Ya itu nanti masuk penjara kalau dia terbukti melakukan pembunuhan. Kalau ngutang mah henteunya berartinya. Cuman ini membuat para korban terpenjara dalam penderitaan orang lain ya Bu ya? Iya, tapi bisa juga ngutang-ngutang itu kalau memang di dalamnya terbukti ada tindak pidananya, misalnya ada penipuan. Kalau saya mengaku ditipu aja lah Bu kalau mau dibayar. Nggak, masalahnya hati-hati juga nih. Masyarakat juga harus
paham. Kalau misalnya mau uangnya kembali, ya ngapain memenjarakan orang yang penipu itu? Sebenarnya gitu kan? Mending kita gugatnya ke gugatan perdata. Mau apa nih? Tujuan dari kepuasan, Bu. Ya udah, kalau kepuasan silakan aja. Cuman capek kan kayak gitu teh, Bu. Capek bolak-balik sidang. Capek. Ngantri lila, ngantosan lila kan gitu. Itu biasanya ego ya. Ego yang ingin. Lamun boga seueur acis ego nomor hiji, Bu. Lamun geus hese hirupna mah naon deui atuh nu ridak didagangkeun cenah kan gitu. Makanya kalau mau uang kembali, gugatannya perdata. Tapi kalau tadi orang ini harus dihukum. Bisa juga karena alasannya kalau nggak dihukum nanti kasihan orang lain. Ditipu-tipu juga gitu kan. Itu bisa masuk ke ranah pidana. Baik, hati-hati ya guys. Makanya dalam proses peminjaman dan meminjamkan uang, yakinlah uang yang keluar dari dompet Anda tuh akan lebih sulit kembali. Ya, betul. Ya, jadi simpanlah di pasangan Anda. Itu juga mengandung risiko. Tapi kan memang dalam ranah hukum ya, kalau sudah menikah dan nggak ada perjanjian kawin, dan juga harus diketahui nih oleh masyarakat, hartanya bersama. Nah itu karena kan banyak yang hits nih akhirnya sebelum nikah perjanjian pisah harta. Orang tua zaman dulu mah naonan sih kan nikah teh hayang nama seumur hirup, tong geura ribut duit di awal gitu. Nah itu tuh sebenarnya apa sih Bu perjanjian pisah harta? Lamun kan komonya lamun orang tua manya da memulai noge ti susah barengan ya kan, namun misalnya ayah acis teh kan acis barengan. Nah modalitas zaman dulu. Nah kalau sekarang ini kan hits Bu, pisah harta, perjanjian pisah harta itu tuh apa sih sebenarnya Bu? Perjanjian pisah harta tuh gunanya untuk apa? Oke. Nah, catat guys yang punya aset walaupun hanya motor, catat baik-baik ya. Kita masuk aja dari kasus. Ya. Misalnya nih, masuk ke hukum pidana tadi. Ada suaminya artis gitu kan. Diduga melakukan tindak pidana. TPPU. Pasti ada dicatat dehnya. Ya, ini sebenarnya bukan bidang saya masuk ke perdatanya. Hartanya bersama. Berarti kan nanti harta istri juga diperiksa. Ya, ini bukan mengajarkan yang salah ya. Mengajarkan kebenaran. Ya. Jadi kalau ada perjanjian pisah harta, ya hartanya istri. Walaupun itu ada transferan dari suaminya Bu tiap bulan. Kalau ada perjanjian harta terpisah, walaupun sudah ditransfer oleh suaminya masuk ke rekening istri, ya jadi hartanya istri. Wah, aku harus bikin nih. Pulang harus bijian ya. Ya, bukannya suami istri sekarang banyak yang gitu ya? Iya, harta istri, harta suami hanya milikku, Bu. Harta suami adalah milikku juga. Nah, itu bisa diperjanjikan sebenarnya. Contohnya nih, ini pengalaman saya ya, ada teman cerita, aduh saya sih buat perjanjian kawin. Kenapa? Ya karena suami pengusaha. Nanti kalau usahanya bermasalah, iya betul. Ya nggak, digugatan prestasi tadi oleh banyak pihak, hartanya habis, uang sekolah anaknya gimana? Kalau hartanya istri tidak masuk ke harta bersama kan berarti utang nggak usah dibayar dari harta istri, cukup dari harta suami. Nah itu gunanya ada perjanjian kawin. Jadi nanti uang sekolah ya dari harta istri, yang habis harta suami aja. Suami tinggal berjuang sendiri. Kasihan ya Bu, para suami pikir-pikir kasihan ya hidupnya ya Bu ya. Ketika aset itu hanya milikku saja. Ingat ya, apa yang sudah masuk ke dompet istri itu tidak akan pernah keluar seperak juga kan tanpa justifikasi yang jelas katanya. Itu lebih gimana kesepakatan para pihak yang mau menikah sih. Dengan mempertimbangkan risiko. Kalau itu mempengaruhi juga nggak Bu? Misalnya kan ada beberapa pasangan yang ketika menikah tuh aset yang didapatkan setelah menikah tuh kan dibagi 2 Bu. Nah itu berlaku nggak kalau udah ada si perjanjian pranikah ini? Jadi perjanjian pranikah itu hanya berlaku untuk harta yang diperoleh oleh suami dan istri setelah menikah. Kenapa? Karena sebelum menikah, misalnya saya, harta saya sekarang karena saya belum menikah, ya harta saya. Kalau menikah gimana? Ya udah, harta sebelum menikah tetap menjadi harta saya. Kecuali rek disumbangkeun ya Bu ya. Di keluarga nu baru ini karena masih bucin kan, everything I have is for you gitu kan. Ya itu namanya harta bawaan. Harta bawaan. Nanti setelah menikah akan jadi harta semua yang kita peroleh setelah menikah akan menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian kawin. Gitu. Jadi yang sebelum nikah kudu pinter meren ya Bunya. Betul. Bikin dulu
Bu. Soalnya banyak gini Bu, yang konsul nih ya Bu, sebelum menikah mah baik Bu. Iya. Wah luar biasanya. Setelah menikah, uang istri buat kebutuhan rumah tangga, ya kan beak Bu seueur. Uang suami buat beli aset. Pas nikah, aset si suami itu atas nama mamahnya, atas nama lanceukna, atas nama adina. Ini nih. Jadi pas nikah, aing mah da kere teu boga naon. Iya. Nikah ge mawa badan, keluar juga bawa badan. Tapi cek si istri itu kan orang tekor atuh kalau gini. Ya. Nah itu tuh yang harus dibicarakan oleh suami dan istri. Kalau uangnya suami yang diperoleh dari harta bersama itu mau dibelikan aset, ya asetnya harusnya atas nama ya suami, nama bebek kan ya Bu ya, atau istri, ya, atau berdua gitu. Kan harta itu diperoleh selama perkawinan. Oke, jadi kalau mau dibelikan rumah dan tanah untuk orang tua itu harus berdasarkan kesepakatan bersama, kan hartanya bersama. Jangan mau bodoh ya guys. Jangan mau diakalin dengan notabene pengorbanan buat kebaikan keluarga kita gitu ya. Jadi bikin kesepakatan sebelum menikah, karena kalau udah menikah betul. Kadang di kelas premarital itu nggak dibahas Bu yang gini-gini. Jadi cuman ngitung, suami saya kerja di company A yang keren banget, gajinya juga segini, ternyata Jol masih harus ngebiayain keluarganya, cicilan ge seueur, gaya hidup salangit. Jadi pas nikah bawanya bawa diri doang Bu. Kalau dibilang mau kondo gitunya bawa diri doang gitu nya. Teu aya nanaon gitu tah. Terus begitu, tapi kalau orang mah ngeliat, wah gila puji Tuhan banget dapat laki model gini. Jabak kasep mah, kerja keren mah nya. Terus udah gitu keluarga juga kan karena dipermak jadi keren banget. Cuman si istri tuh kayak, kok gue nikah zong ya gitu tuh Bu. Jangan buat perjanjian kawin kalau kayak gitu. Jangan buat maksudnya jangan diakatin, mendingan dipikirkan deh. Nggak, kalau misalnya istri nih setelah menikah, suami minta, udah kamu jadi berumah tangga aja. Bu, padahal sebelumnya bekerja ya nggak? Nah, ya ini saran ya, dipikirkan baik-baik. Karena setelah memutuskan untuk tidak bekerja, memang sih kalau nggak ada perjanjian kawin, gaji suami ya gaji istri juga. Tapi masuk ke rekening siapa dulu? Terus? Masuk ke rekening siapa dulu? Kan suami. Berarti yang tahu suami. Transfer berapa ke istri? Ya nggak? Ya bebas kan? Ditentukan oleh suami. Bisa aja ditransfernya juga ke Will yang lagi heboh sekarang juga. Ani ini ya. Tuhan, memang siapa tahu ke wanita idaman lainnya nggak? Itu harus dibicarakan dari awal. Iya, makanya harus cerdas ya Bu ya. Kan kalau dibilangnya banyak bertanya, jangan ilmunya sekarang nih kan Bu, netizen nih banyaknya ilmunya ilmu 2 menit kan nonton gitu. Nah, kalau mereka mau tanya nih Bu tentang tadi ya Bu perjanjian sebelum nikah atau kayaknya kalau nikah nih perjanjian keuangan seperti apa supaya tetap sehat di pernikahan ini dengan segala masalah ekonomi, bisa cari kemana Bu pertolongannya? Untuk tanya-tanya, kan sekarang banyak banget kantor hukum, ya nggak? Kemudian lembaga bantuan hukum, bagi yang uangnya pas-pasan gitu ya, tapi ingin konsultasi bisa ke lembaga bantuan hukum. Kalau di area Bandung dan sekitarnya di Unpar nyediain nggak sih? Tentu saja saya akan promosikan lembaga bantuan hukum Fakultas Hukum Unpar, lembaga bantuan hukum pengayoman. Bisa ya guys, untuk Gen Z yang duitnya mepet, siapa tahu 5 tahun 10 tahun ke depan duit kalian teh seueur nepi ka teka tampi gitunya. Di ayeuna geus diatur gitu kan, supaya jangan sampai uangmu terserap oleh para lintah yang tidak tahu kemana lagi hasilnya. Betul. Gitu ya Bu. Dan itu banget gunanya hukum kan. Ya. Gitu. Jadi jangan skeptis dengan para hukum ini ya. Kan kadang suka skeptis Bu, kayak sarwana cenah gitu. Ya dari cerita kita tadi itu kan memang intinya hukum mau melindungi masyarakat nih. Ada orang yang dikhawatirkan kalau membuat perjanjian malah merugikan dirinya sendiri. Orang-orang yang tadi tuh mengalami gangguan jiwa, kemudian boros. Benar. Anu rajin online lamun hiji-hiji 22 3 3 4 4 5 5 nepi ka 12 ta Bu. Nah, itu juga bisa dimintakan untuk berada di bawah pengampuan. Catat. Yang rajin pay letter Bu, kan sekarang mah banyaknya. Kalau tahu punya saudara ya atau suami istri kondisinya seperti itu, mending berada di bawah pengampuan. Jadi kalau dia mau melakukan perbuatan hukum tadi pay letter, itu kan perjanjian. Tunggu dulu. Tapi kan kalau pay letter barangnya udah datang Bu. Kan misalnya dia pesan nih berapa ratus jutaan,
Jol tiba-tiba orang tuh bisa mayar, jol aya surat pengampuan tak kumaha Bu? Perjanjian yang dibuat oleh orang yang berada di bawah pengampuan itu bisa dimintakan pembatalan. Tapi harus ke pengadilan. Barangnya kudu dibalikin deh. Iya, pembatalan namanya juga Kalau dibatalkan. barangnya ke CFOG Bu kumaha? Ya kalau udah habis ya mau nggak mau harus diterima risiko tersebut gitu. Jadi hati-hati ya guys, hati-hati banget. Tapi bukan berarti juga mentang-mentang udah seperti itu, jadi diberdayakan dalam tanda kutip ya Bu, kayak ya udah sok aja ada orang ada surat ini kayak surat sakti gitu Bu, biasanya kan masyarakat Indonesia tuh kalau udah ada klip kayak gini, oh ini surat sakti. Jadi kalau bisa biar lepas dari tanggung jawab hukumnya. Enggak, kalau untuk tindak pidana enggak. Ranahnya berbeda. Tadi diproses oleh hukum pidana. Akan tetap dihukum. Siapa yang dihukum? Masa pengampunya? Nah. Pengampu itu terbatas pada lapangan hukum perdata. Tadi buat perjanjian. Gitu. Hati-hati juga ya, ada pasal penipuan dan lain-lain kalau memang akhirnya diberdayakan. Jadi bukan kayak, udah gua mah kayak gini kan biasanya gitu Bu. Dan aya surat deh gitu. Jadi moga-moga semuanya tercerahkan dan tidak lagi menjadikan isu kesehatan mental dan surat pengampuan ini sebagai cara excuse paling elegan ya Bu ya. Enggak ya. Tujuan dari segala mekanisme itu adalah untuk melindungi masyarakat sebenarnya. Oke, bukan mencari celah-celah hukum ya. Betul. Andai kata tadi misalnya perjanjian kawin, kalau istri nggak bekerja sebaiknya gitu ya, perjanjian kawin ya jangan dibuat, malah kasihan nanti istrinya, ya nggak? Iya betul. Nah hal-hal semacam itu harus dipahami, gitu. Kondisi kita seperti apa? Oke, misalnya tadi bisa juga ya pengampuan itu kita mohonkan untuk diri kita sendiri loh. Oh gimana Bu? Bisa, misalnya ada orang sadar, saya kok udah mulai pikun ya sekarang, gitu. Udah mending saya minta tolong deh, adik saya jadi pengampu saya. Daripada nanti dia buat perjanjian yang merugikan dirinya sendiri. Tapi jika jarang ya orang menyadari dirinya sakit lalu minta tolong ya biasanya. Iya. Jarang denial ya. Buat menyadarkan dia sakit ya itu udah suatu perjuangan disertasi sendiri Bu untuk meyakinkan gitu. Ya moga-moga makin banyak yang sadar dan gak terstigma lagi dengan isu itu ya Bu ya. Tapi kan sekarang makin banyak yang sadar makanya dokter spesialis kejiwaan laris sekarang. Cetar melimpir ya. Moga-moga jangan sih. Harapanku adalah masyarakat tuh sehat, waras, tidak ada kendala. Mungkin ada kalimat terakhir Bu Naila buat teman-teman Sobat PR? Kalimat terakhirnya ya pada intinya sih hukum dibuat untuk melindungi masyarakat. Oke. Nah, agar kita tidak merasa dirugikan oleh orang lain, kita bisa mempelajari hukum dengan lebih dalam. Sekarang kan cara mempelajari hukum, browsing-browsing aja keluar. Tapi hati-hati. Sekarang kan free access. Siapapun bisa menulis materi tentang hukum. Jadi diperhatikan juga siapa yang menulis, sarjana hukum atau bukan. Orang sekarang sarjana teknik aja Dok ya nggak? Itu bisa loh buat tulisan tentang hukum. Sekarang masyarakat bukan berarti salah sih. Iya bener, masyarakat aja. Baca buku psikologi aja nulis tentang psikiatri Bu. Iya. Ya, jadi harus dipahami juga dengan kebebasan berpendapat saat ini kita tetap harus memastikan bahwa isi konten yang ada di berbagai media itu benar. Betul. Harus cek lagi misalnya tadi ke ahli hukum, ke orang yang membidangi hal tersebut. Jadi jangan lupa terus ngelakuin cek dan bertanya ya. Boleh banget mengkonsultasikan daripada akhirnya cek cenah salah oge deh kan udah kayak gitu ya. Jadi guys jangan lupa untuk subscribe ya di Pikiran Rakyat, di YouTube-nya Pikiran Rakyat, dan moga-moga semua materi ini bisa membantu teman-teman punya insight yang lebih baik. Sobat PR jadi punya pencerahan harus seperti apa dan nggak bingung dengan masalah hidup. Boleh di kolom komen ya nanti untuk pertanyaan-pertanyaan atau misalnya topik-topik lain terkait bahasan perdata ataupun siapa tahu kita menghadirkan Bu Naila lagi nanti. Oke, sampai ketemu. Dadah. Dadah.